Terus pada waktu Buddha ini mencapai kebudayaan, ini ajaran beliau yang pertama, ini yang disebut memutar roda Dharma. Nah, di sini ini semua ajaran Buddhis dasarnya sutra ini. Ya, semua ajaran Buddhis dasarnya sutra. Ini adalah sutra yang disebut sutra memutar roda Dharma. Beliau mengatakan ada dua jalan buntu. Intinya gini, kita ini terlalu biasa kalau menghadapi apa-apa, selalu menganggap kalau tidak ini, ya itu. Gitu. Misalnya ya, kita tidak suka sesuatu, lalu kita mengatakan, ini saya tidak suka, yang suka apa? Ini. You always have two way ngomong begini. Lah Buddha ini ngomongkan, makanya dia lalu memberi contoh. Misalnya seperti waktu yang Buddha alami. Saya waktu itu di keluarga sangat nyaman, kaya semuanya ada, makanya Buddha waktu itu mencoba membuang semuanya itu menjadi petapa dan sangat menderita seperti itu. Anggapannya kalau tidak itu ini. Lalu Buddha mengatakan ini dua jalan buntu cara berpikir ini. Sangat modern Pak Ismail. Jadi apa yang diajarkan Buddha itu jangan a priori. Hidup ini jangan a priori. Biasanya kalau kita tidak bisa dapat ini, kita lalu mikir apa ya yang bisa membahagiakan saya? Biasanya mikirnya yang berlawanan atau kamu punya choice. Nanti kamu akan tahu bahwa ini bukan itu juga gitu loh. Tapi nanti kamu akan mengatakan, tapi pasti ini selalu mempunyai eh, merasa mempunyai dua jalan buntu karena kamu harus milih. Yang diajarkan apa? Ternyata belajarlah untuk bisa menerima apa yang ada. Ini yang disebut jalan tengah, bukan kompromi. Jadi bukan berarti saya maunya mie goreng atau mie godok ya, atau berbeda. Bukannya berarti sudah mie nyemek yang di tengah-tengah, bukan berarti itu. Tapi artinya ya sudah yang mana aja. Loh, apakah tidak boleh punya preferensi? Yes, boleh, harus malah. Kalau kamu senang bakmi goreng, cari bakmi goreng. Tapi jangan menganggap kalau bakmi gorengnya tidak ada, mati-matian kamu harus dapat itu gitu. Karena itu jalan buntu kan. Tapi menganggap bahwa oke, kalau begitu misalnya kamu order bakmi goreng, sudah menunggu bakmi goreng, diantar bihun rebus gitu misalnya, yang sama sekali lain dengan yang kamu order. Ini masih punya pilihan loh. Kamu mau bentak-bentak waiternya, gebrak meja, minta diganti, atau kamu lihat ini kesalahan benar-benar dari pelayan. Ya sudah, sudah. Misalnya kita itu nuntut harus dapat bakmi goreng. Misalnya akhirnya diantar bakmi gorengnya, ini mungkin pelayannya juga dimarahi, mungkin juga didenda segala macam ya. Belum tentu bakmi goreng itu rasanya enak loh. Tapi seandainya kita menerima bihun rebus yang berlawanan dengan apa yang kita order, karena tujuannya supaya pelayannya nggak dimarahi, gini, mungkin itu rasanya enak loh. Nah, di sini Buddha itu mengajarkan mengenai relativity sebetulnya. Jadi jangan fix on your idea, dan untuk bisnis ini luar biasa sekali. Jadi untuk bisnis ini misalnya tidak fix ke hasil, you know, not fix ini. Jadi ini yang disebut. Jadi ini yang pertama yang diceritakan oleh Buddha dalam menerangkan inti ajaran beliau itu seperti itu. Lalu dikatakan jalan tengah itu artinya seperti apa? Ternyata bukan kompromi, diterangkan di sini ini ya intinya ya caramu berpikir, caramu berkata, cara kita pandangan kita, cara kita berkata, cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita bermasyarakat, 8 biji ini semuanya bikinkanlah menjadi selaras. Artinya semua saling mendukung. Ngomongnya dan tindakanmu selaras.
Kadang-kadang ini diterjemahkan dengan yang betul. Bukan. Artinya bukan ini benar, itu salah. Enggak. Semuanya ini sama di sini namanya. Sama diti gitu. Diti ini pandangan atau sama dersi, itu pandangan yang selaras. Jadi pandanganmu dalam hidup, itu mesti selaras dengan yang kamu omongkan. Jangan kamu preach one thing, you do another. Atau ini intinya sebetulnya so logical. Jadi yang diutamakan dari permulaan Buddha itu sedang ngomongkan ini caramu berupaya. Juga misalnya ya eh, dikatakan eh, sama ajiwa ini diseringkan diterjemahkan, sayangnya sering diterjemahkan mata pencarian yang benar. Itu sebetulnya artinya bukan seperti itu. Artinya cara bermasyarakat yang selaras. Hidup kamu itu bakalnya akan ada di masyarakat. Jadi semuanya 8 hal ini, maka disebut 8 jalan para Arya. Para Arya ini nanti technical term, artinya orang-orang yang sudah tahu. Ya, nanti kita mungkin berkesempatan juga menyentuh mengenai ini. Jadi Arya ini orang yang sudah tahu, ini 8 hal ini dijalankan, makanya selaras. Right? Ini maaf agak terlambat, but I'll do quick. Kemudian beliau itu mengatakan seperti ini kata per kata dari sutranya. Ini adalah kenyataan Arya tentang duka. Kelahiran adalah duka, penuaan adalah duka, sakit adalah duka, kematian adalah duka. Kesedihan, ratapan, penderitaan, kepedihan, dan keputusasaan adalah duka. Bertemu dengan hal yang tidak disukai adalah duka, berpisah dengan hal yang disukai adalah duka. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah duka. Singkatnya, 5 fungsi keberadaan yang masih membutuhkan adalah duka. Saya ganti ya kata duka ini. Misalnya saya ganti dengan kata hidup. Lalu Buddha ini nerangkan. Coba, ini kenyataan hidup. Kelahiran adalah hidup. Hidup. Jadi hidup ini lahir, tua, sakit, mati. Hidup ini kadang sedih, kadang meratap, kadang penderitaan, kadang pedihan, keputusasaan. Dalam hidup ini kadang kita bertemu dengan hal yang tidak disukai. Dalam hidup ini kita berpisah dengan hal yang kita sukai. Dan tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Itu juga ciri-ciri kehidupan. Singkatnya, 5 fungsi keberadaan yang membutuhkan. Saya terangkan sedikit ini. Selama panca indera kita ini selalu membutuhkan, maksudnya gini, kalau kita melihat sesuatu, tentunya kita memilih melihat yang nyaman, right? Yang bagus, yang makanya kita milih. Kalau kita mendengar sesuatu, makanya ada yang senang keroncong, ada yang senang dangdut, ada yang senang rap, ada yang senang, karena kita mesti milih. Makanan, kita milih yang ini. Makanya di Indonesia ini ada 320 berapa macam soto. Itu hanya untuk memuaskan rasa, karena rasa ini lain-lain semua kita milih. Pokoknya Buddha ini ngomong, selama badanmu, pikiranmu, itu masih mikir butuh ini, butuh itu. Ini duka. Nah, sayangnya duka diterjemahkan penderitaan kan ya. Tadi saya terjemahkan duka ini sebetulnya hidup. Jadi, first teaching dari Buddha itu nanti ya. Nanti ini mestinya pernah dengar ya, ada 4 Arya Satya ini, ada 4 macam yang diterangkan Buddha, tapi itu sebetulnya ada 12. Karena 4 ini nanti 3 kali, artinya ini ada 4 kondisinya, terus 4 ini nanti yang harus kita usahakan, terus nanti 4 hasilnya seperti apa. Kita ambil dari sini ya, misalnya ini ngomongkan hidup ini ternyata seperti ini. Terus dikatakan, ini kenyataan sumber dari kegundahan tadi.
Nah, sekarang ini menceritakan mengenai duka, sumbernya seperti apa? Yang pertama yang disebutkan, rasa tak berkecukupan. Selalu merasa bos. Intinya ini sederhana. Betapa seringnya kita melihat diri kita ini, kita nganggap ini sebetulnya ada yang lebih baik. Ini sebetulnya saya pengen itu. Atau kalau saya dapat itu, mungkin baru saya itu bisa bahagia. Atau kalau saya menghilangkan itu. Jadi artinya tidak bisa melihat yang ada sekarang ini sebagai it's okay, it's cukup. Ini kita juga belajar banyak dari Johnny. You know, he can see that it's okay. Not dibanding yang lain pasti ada yang lebih, tapi banyak yang kurang juga. Tapi ini okay. Misalnya punya 3 putri yang hebat-hebat gitu. Mesti ada orang ngomong, tapi kok nggak punya anak laki? Gitu kan ya. Nanti punya anak laki gitu kok, cuma 4, kok nggak 10? Gitu kan. Nah, ini selalu akan ada terus-menerus rasa begini. Nah, semakin cepat kita itu bisa secara rasional bahwa apa yang kita miliki sekarang ini is perfect as it is. Sebetulnya yang kita miliki ini sudah sempurna. Tidak berarti lalu kita tidak berusaha menjadikannya lebih baik atau lebih apa. Nah, ini nanti punya alasan sendiri. Misalnya ya, kita pilih pakaian. Mengapa kok pakai pakaian ini gitu ya. Mungkin kamu senang, tapi juga bisa saya pakaian ini supaya kelihatan sopan. Supaya kelihatan gini. Ini beda sekali. Jadi rasa tidak berkecukupan atau tidak bisa bersyukur dan berterima kasih pada keadaan semacam ini sumber dari semua pergulatan. Mulainya. Yang menimbulkan pembentukan. Pembentukan ini sosok. Makanya karena kamu kurang seperti ini, kamu lalu memperbaiki image-mu. Mungkin saya butuh 1 mobil lagi, atau mungkin saya butuh rumah yang lebih gede, atau saya butuh kedudukan, atau saya butuh ini, atau butuh itu. Padahal you are perfect as you are. Absolutely. Kita semua ini begitu banyak orang, nggak ada yang sama kan. Saya kan nggak usah harus seperti Brad Pitt misalnya. Yang Brad Pitt ya biar Brad Pitt. Saya jadi Salim oke kok. Tapi untuk bisa berpikir semacam itu, bisa lalu menjadi perangkap dianggap tidak semangat. Bukan itu maksudnya. Makanya Buddha itu sangat sukses sebagai seorang. Dan ini juga bukannya saya menyombongkan ya. Teman-teman Joni semua di sini ini, mudah-mudahan semua ini profesional semua dan hampir semua juga mungkin bisa saya bilang cukup sukses di bidangnya. Sebab percuma juga kamu belajar seperti ini hanya untuk bypass surgery gitu. Karena saya sudah aktif di wihara, saya nggak perlu yang lain-lain. Itu dianggap kedua salah besar sekali. Karena justru yang Buddha Dhamma dianjurkan kamu harus do your best setiap waktu. Sebab waktunya kamu nggak ngerti loh seberapa lama atau gini. Makanya mengenai pembentukan ini artinya bahwa ini artinya sosok yang kamu inginkan kamu jadi seperti apa, right di sini. Lalu dikatakan disertai hasrat ketertarikan raga di sini. Ini yang sering dalam ini bahasa palingnya loba, ya dosa loba ini loba. Jadi ketertarikan ini seperti tadi yang saya ngomongkan, upadana. Selama badan dan pikiran kita ini masih merasa membutuhkan, tentunya kamu akan ketertarik ke sesuatu dan yang menolak yang lain. Kemudian yang berikutnya, ini ciri-ciri sumber pergulatan kita. Mengapa kok kita ini dalam sehari-hari, dari mana datangnya duka tadi, ini datangnya dari sini ini. Yaitu
harapan untuk mendapat kesenangan atau nandi. Nandi ini artinya begini, karena kita sudah pernah senang, sudah pernah merasakan itu, kita ketagihan ingin dapat itu lagi. Ini ciri-ciri dalam hidup yang menyebabkan penderitaan tadi. Mencari kesenangan di sana-sini, yakni senantiasa merasa kekurangan dari segi indrawi, kama tanha, ingin menjadi sesuatu sosok tertentu, bawa tanha, dan menolak menjadi sesuatu atau sosok tertentu, wibawa tanha. Ini sumbernya. Jadi pertanyaan, dari mana penderitaan kita ini datang? Mengapa kita selalu bergulat? Ini ada di sini. Dan kalau kita analisa, ini benar sekali. Ternyata bukan jumlah uang. Ternyata bukan suksesmu. Ternyata bukan tinggi badanmu, bukan warna rambutmu, bukan. Ternyata adalah hal-hal ini. Cara kita melihat, cara kita menerima yang ada. Merasa tidak cukup seperti ini. Kalau memang kondisinya sudah seperti ini, coba sedapat mungkin to understand. It's okay to be like that. Tapi ya tetap kita akan berusaha semacam ini. Lalu yang berikutnya, ini ditanggulanginya itu seperti apa? Lalu dikatakan jadi menanggulangi cara ini itu sebetulnya seperti lagu The Beatles ini. Just let it be. Gitu. Just let it be. Artinya, just let it be begini. Ini sukar sekali ternyata untuk bisa semacam ini. Nah ini dikatakan, lalu jalan untuk melenyapkan itu apa? Kembali lagi menjadi 8 komponen tadi. Adalah dalam hidup itu kita harus menyelaraskan cara pandang kita, cara pikir kita, cara berbicara kita, cara yang selaras. Ada 8 ini. It's okay kan? Nah yang berikut ini yang menarik. Jadi tadi saya ngomongkan bahwa hidup atau duka tadi itu seperti apa, tapi ini harus diketahui sepenuhnya. Ini mungkin karena waktu ya, saya singkat saja. Jadi ternyata tadi ada 4, right? Satu, menerangkan mengenai kehidupan itu sendiri yang disebut duka. Bahwa ternyata hidup itu mati, lahir, tua, sakit, mati. Itu memang hidup. Dan sering bertemu dengan hal yang tidak kamu sukai, bertemu dengan hal yang kamu tidak sukai. Tapi lalu dikatakan di sini, ini harus parinya ini harus kita mengerti benar-benar, bahkan boleh dikatakan harus kita rangkul. Sedikit saya minta izin nerangkan di sini. Kehidupan ini, betapapun kondisinya, ya baik atau tidak baik, dengan segala kegundahan, teknik dalam Buddha Dharma ini, rangkullah hidup itu. Artinya, jangan kamu tolak hidup ini. Karena ini yang kamu punyai. Ini yang ada. Semakin kamu mengerti, di sini parinya itu mengetahui sepenuhnya. Semakin kamu ngerti, kamu itu seperti itu, semakin kamu itu bisa menerima kamu seperti itu, pasti kamu akan lebih tentram, lebih sentosa, lebih happy dalam sini. Persoalannya itu harus bisa merangkul hidup ini. This is like that. Just live. Betul-betul. Kalau memang kamu senang touring itu, you senang touring gitu. Makanya sering sekali kita belajar dari Johnny Indrisan, di mana dia itu selalu really hold life gitu, dan selalu alive, selalu happy to be alive. Gitu. Tapi yang luar biasa sekali nanti, di mana dia tahu bahwa alatnya juga sudah tidak memungkinkan untuk berfungsi. Dia bilang, okay, let it go. Ini luar biasa sekali kebiasaan untuk ini. Ini karena tahu ini loh, ajaran-ajaran seperti ini.
dengan dia diketahui. Makanya dikatakan bahwa duka ini harus ditinggalkan. Just let it go, let it be, gitu.